Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji. Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu. Mengedukasi masyarakat desa, terutama siswa dan warga tentang bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi di lingkungan sekolah dan pada proyek pembangunan di jalan desa. Meningkatkan kesadaran bahwa tindakan-tindakan seperti merekam anggaran, pemotongan dana bantuan, ataupun pembangunan jalan dan bangunan yang tidak sesuai dengan material standar yang ada, itu juga merupakan salah satu bentuk korupsi. Menunjukkan dan menyata korupsi, misalnya seperti jalan cuma rusak dan fasilitas sekolah yang tidak memadai, sehingga masyarakat memahami kerugian yang dapat ditimbulkan. Mendorong partisipasi dan kepedulian warga yang berani mengawasi, melaporkan, dan juga menjaga transparansi penggunaan dana desa dan dana sekolah. Udara di sini bersih banget, nggak sama kayak di kota. Iya, rasanya sunyi banget kayak waktu berhenti. Nah, menurut aku ya, hari ini pas banget loh untuk bikin video dokumentasi loh. Iya lagi. Kira-kira judulnya apa ya? 30 hari di desa yang diam. Gimana? Setuju. Asal sih jangan jadi desa yang banyak masalah. Itu kok lantainya hancur ya? Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Kalau kamu misalkan kuliah, nanti kamu mau jurusan apa? Saya nggak mau kuliah. Kenapa? Nggak enak kuliah. Habisin duit. Teman-teman semua bisa ditulis di kertas. Tadi kan ada katanya apa sih yang kurang dari sekolah aku gitu. Ditulis di kertasnya apa yang masih kurang. Boleh dalam banyak kata, boleh juga dalam sedikit kata. Kakak tunggu 5 menit ya, oke? You will grow up in the blink of an eye and move out and beyond your own. Baby, kamu nulis apa, Dek? Kak, untuk Pak penjabat di kota aku biar nggak bocor lagi. Boleh kakak lihat?
Pak, jangan ambil uang sekolah kami ya. Kami cuma mau belajar. Aku ingin jadi orang baik biar bisa bantu desa. But no matter Kami datang untuk mengajar, tapi ternyata di sini kami belajar tentang sabar, syukur, dan luka yang tak pernah disuarakan. Pak, jangan ambil sekolah kami ya. Kami cuma mau belajar. Aku ingin jadi orang baik, bisa bantu desa. Anak sekecil itu udah bisa tulis hal kayak gini. Kadang suatu korupsi itu emang nggak pernah kelihatan cara maaf, itu langsung. Tapi efeknya itu sangat seperti racun. Perlahan bangsa ini bakal menjadi lemah. Korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan orang lain. Yang awalnya biasa aja dari hal kecil, ini juga merugikan negara dan orang lain itu sendiri. Awalnya cuman ya penggelapan data-data doang, tapi ini bakal jadi penggelapan dana besar-besaran. Itu merugikan negara banget, guys. Hanya ada hukum yang ngatur itu. Landasan hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Apalagi pasal 2 dan 3-nya itu udah jelas banget. Siapapun yang menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi itu bisa ditindak dengan berat. Dan semua itu dibuat bukan cuma buat ngasih efek jerah, tapi buat negara ini bersih dan membangun pemerintah yang adil, jujur, dan membangun kesejahteraan rakyat. Ya, itu betul banget sih. Andai kan korupsi itu bisa dicegah ya. Padahal manfaatnya itu besar banget loh. Bisa buat pembangunan, kesehatan, pendidikan, untuk kebahagiaan rakyat kecil. Pak, izin kami mau minta data renovasi sekolah tahun lalu. Ini buat laporan KKN, jadi mohon kerjasamanya dari Bapak. Sudah itu. Semua laporan lengkap. Semua dana sudah disalurkan. Oh gitu Pak. Tapi kenapa sekolahnya belum diperbaiki ya? Ya mungkin karena keterlambatan tenaga kerja. Kalian nggak usah ikut campur. Fokus saja sama KKN. Ini udah jelas, tapi kita nggak punya buktinya. Bukti bisa dicari nggak? Tapi gimana dengan anak-anak di sana? Aku rasa mereka udah cukup sabar. Seharusnya kesabaran mereka juga pasti udah punya batasnya. Kalau kita diam, siapa yang bakal bertindak? Kita nggak bisa tutup mata terus-terusan, guys. Ini bukan cuma soal uang yang hilang, tapi juga merugikan hak orang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu udah jelas, siapapun yang menyalahgunakan wewenang, dia bisa dipidana, apalagi ini sampai merugikan negara. Masa kita mau diam aja dan gak bergerak, padahal kalau gak ada kita ya siapa lagi? Jadi ini bukan tentang kesalahannya, tapi tentang kejahatan sosial juga. Iyalah, kan hukum ini tujuannya untuk membuat keadilan dan menjaga keadilan di masyarakat. Dan seharusnya efek hukum itu bekerja dan ada di desa sekecil ini. Kalau sampai efek hukumnya nggak ada dan nggak ada perubahan karena hukum di desa sekecil ini, ya berarti ada kesalahan dan kesalahan itu yang harus kita cari. Tapi masalahnya adalah gimana kalau mereka tuh tahu kalau kita sedang nyelidiki? Bayangkan, kalau mereka tahu mereka pasti marah banget. Gimana? Gak apa, kebenaran memang kadang sunyi, tapi justru itu letak nilainya. Kalian ini mahasiswa atau detektif. Jangan ikut campur urusan orang dewasa. Kami cuma pengen bantu, Pak. Kalau dananya dipakai dengan benar, kenapa harus takut untuk kami lihat? So, itu kan nggak merugikan kalian juga. Man, ini bukti deh. Ini amplopnya dari Bu Ratna. Bu Ratna? Gak mungkin lah. Bu,
Kesalahan ibu ada di laporan palsu ini. Maaf nak, aku nggak punya pilihan. Kepala desa suruh tanda tangan. Katanya nanti sebagian uang dikasih buat sekolah. Tapi sampai sekarang nggak ada. Aku cuma guru biasa. Aku takut, tapi aku lebih takut anak-anak nggak bisa belajar. Bu, sejujurnya kejujuran ini adalah sebagai penyelamatnya loh. Anak yang kemarin nulis surat di SD itu nggak masuk hari ini. Kak, aku salah ya nulis surat itu semuanya marah. Dek, ada. Kebenaran itu memang harus bikin orang marah dulu ya. Baru mereka sadar, oke? Kamu nggak salah, oke? Ya, kamu nggak, ya, kamu nggak salah, oke? Hari itu kami sadar, kejujuran bukan cuma soal berani bicara, tapi juga soal menanggung akibatnya. Kak, oh iya Cynthia, sini. Iya ada surat kak. Ini surat apa? Surat biasa aja. Yaudah, kakak baca dulu ya. Yang penting sekarang, kita semua udah tahu perubahan kecil bisa berubah dari keberanian satu anak desa. Korupsi bukan hanya merugikan negara, tapi mematikan harapan. Mari cegah dari diri sendiri, dari kejujuran sekecil apapun. Stop korupsi, bangun negeri dengan kejujuran. Makanya mencegah korupsi bukan hanya tugas pemerintah atau KPK, tapi semua tugas lapisan masyarakat. Dari anak kecil yang berkata jujur, mahasiswa yang tidak nyontek, sampai pejabat yang berani bersih. Kalau semua dimulai dari diri sendiri, kesejahteraan bangsa bukan hanya cita-cita, tapi kenyataan. Hai guys, jadi supir lihat ini, I'm supir. Kami awak mau kantung, kami tangan.